Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Alhamdulillah. Gimana? Kita lanjutkan materi kali ini. Kita pada minggu yang lalu sudah membahas terkait dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Sekarang kita lanjutkan bagaimana sekarang upaya dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baiklah, nanti dalam kali ini kita akan membahas beberapa hal yaitu terkait dengan supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan. Nah, sebagaimana pada minggu yang lalu kita sudah sampaikan bahwa setiap orang memang mempunyai hak untuk mencari nafkah, untuk menghidupi dirinya, bahkan untuk menghidupi keluarganya. Namun masih banyak yang tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu melanggar tatanan-tatanan yang ada, bahkan mengganggu ketertiban umum, ya seperti PKL, seorang tambal ban yang di trotoar, dan sebagainya itu. Nah, bagaimana sekarang upaya penanganan yang dilakukan oleh yang pertama adalah pemerintah. Ya. Saya kira pemerintah sudah melakukan pencegahan yang cukup baik, sudah memberikan tempat-tempat tertentu untuk para pedagang atau para pedagang seperti mereka. Pemerintah sudah memberikan pencegahan, juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan pernah dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum. Ya, misalnya kepolisian. Ini jelas, kepolisian itu melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya, dan tindak pidana terorisme. Siapa yang tidak kenal Pak Polisi? Nah, bahkan ada seorang polisi yang untuk menegakkan hukum peraturan yang ada, ya rela untuk menilang istrinya sendiri. Nah, kemarin sudah kita tayangkan videonya kan. Nah, kita lanjut. Yang kedua adalah TNI. Ya, TNI melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatis, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah KPK. Nah, siapa yang belum tahu KPK? Yang saat ini ya memang kerjanya banyak tantangan dan bahkan banyak musuhnya. Ya, terbukti ya kerja KPK juga sudah menyumbangkan cukup banyak menunjukkan cukup banyak ya terhadap negara ini, ya melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Nah, sudah banyak mengembalikan uang-uang yang digondol para koruptor itu kembali kepada pemerintah. Namun juga masih perlu dukungan kita untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mungkin belum terselesaikan. Yang berikutnya adalah lembaga peradilan. Ini juga banyak perannya. Ya, peran pentingnya mulai dari pengadilan negeri, tinggi, dan bahkan sampai Mahkamah Agung. Ya, melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya, upaya peran pemerintah dan lembaga-lembaga yang sudah ada. Nah, sekarang coba Anda lakukan sedikit pengamatan yang sederhana terkait tentang bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan sekitarmu atau sekolah. Kemudian lakukan analisis apakah ada persamaan ataukah perbedaan dalam melaksanakannya. Silakan, selamat bekerja, dan hasilnya nanti kita akan presentasikan, ya. Kita dengarkan bersama. Oke, selamat bekerja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.